Bismillah. Dah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Desi Trianggarini selaku dosen pengampu untuk mata kuliah karakter building. Dan juga selamat siang kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting untuk diskusi kelompok 4 pada hari ini. Sebelumnya saya Putri Melisa Aulia, bertugas sebagai moderator atau mengatur jalannya diskusi kelompok 4. Baik, langsung saja untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Aprilia. Kepada Aprilia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Putri Melisa Aulia. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kaila Permata dengan NIM 64221816. Tema presentasi saya, bencana alam. Judulnya keprihatinan bangsa tentang terjadinya bencana alam banjir. Yang pertama, pengertian bencana alam banjir. Banjir adalah bencana alam yang dapat menimbulkan gangguan keberlangsungan kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peristiwa tenggelamnya daratan, disebabkan volume air yang meninggi. Dikarenakan curah hujan yang tinggi, curah hujan yang di atas normal, tanggul atau bendungan jebol, dan bisa juga terjadi akibat hambatnya aliran di tempat lain. Yang kedua, faktor-faktor banjir. Apa saja faktor-faktor banjir? Yang pertama, kawasan sekitar yang kumuh. Kedua, sampah yang berserakan. Yang ketiga, rusaknya hutan akibat penebangan. Yang keempat, kerusakan bangunan pengendali air. Selanjutnya, turunnya curah hujan, air pasang, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapas sungai, dan kapasitas drainasi yang tidak memadai. Selanjutnya, dampak terjadinya banjir. Yang pertama, dikarenakan sumber penyakit. Yang kedua, krisis air bersih. Yang ketiga, mengalami kerusakan rumah. Yang keempat, memakan korban jiwa. Yang kelima, harta dan benda yang hanyut. Selanjutnya, ada jenis-jenis banjir. Apa saja jenis-jenis banjir? Yang pertama, banjir bandang. Kedua, banjir air. Yang ketiga, banjir lumpur. Yang keempat, banjir cilenang. Yang kelima, banjir rob atau banjir laut air pasang. Dan selanjutnya ini adalah dokumentasi dari banjir-banjir tersebut. Kesimpulannya, bencana alam banjir disebabkan oleh musiman yang terjadi apabila meluapnya air dari saluran dan mengenangi wilayah sekitar. Penyebab utama dari banjir tersebut juga disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Contohnya yang pertama, penebangan pohon secara liar dan pembuangan sampah yang sembarangan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah banjir, kita perlu bersikap dan berperilaku agar menjaga kebersihan dari lingkungan hidup. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Melisa Aulia. Terima kasih kepada Aprilia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Melisa Aulia dengan NIM 64221925. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel yang sudah saya buat dengan judul Fenomena Menurunnya Penutur Bahasa Daerah di Era Globalisasi.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2007, bahasa daerah mempunyai batasan dalam penggunaannya, yaitu sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat pada suku atau etnis tertentu yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu, bahasa daerah dipakai sebagai penunjang intradaerah di suatu masyarakat dan juga jadi pendukung sastra serta budaya daerah. Namun sayangnya, penggunaan bahasa daerah di Indonesia semakin menurun secara signifikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena bahasa daerah merupakan identitas budaya suatu daerah. Pada kajian pemetaan bahasa pada tahun 2022, Badan Bahasa mengungkapkan pada tahun 2017 ada 652 bahasa yang teridentifikasi. Dari banyak bahasa tersebut telah diketahui ada 71 bahasa yang sudah dipetakan. Dengan rincian yaitu 11 bahasa punah, 4 bahasa kritis, 19 bahasa terancam, 2 bahasa mundur, 16 bahasa rentan, dan 19 bahasa lainnya dalam kondisi normal. Lalu pada data terbaru pada tahun 2019, setidaknya sudah terdapat 718 bahasa daerah dari 2.560 daerah pengamatan. Faktor penyebabnya yaitu di dalam lingkup masyarakat adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam institusi pendidikan dan pemerintah. Yang kedua, perkembangan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam aplikasi sosial media. Yang ketiga, stigma sosial, yaitu pendapat masyarakat yang menganggap bahwa bahasa daerah merupakan bahasa terbelakang. Dan yang terakhir ada lingkup keluarga, di mana orang tua cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan anaknya di rumah. Terdapat beberapa program pemerintah dalam menanggulangi krisisnya bahasa daerah di Indonesia, yaitu ada pemetaan bahasa dengan program inventarisasi dan identifikasi bahasa daerah. Yang kedua, kajian vitalitas bahasa daerah untuk mengetahui tingkat kondisi tertentu atau status vitalitas bahasa yang dapat diarahkan. Yang ketiga, ada konservasi bahasa, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan. Dan yang terakhir ada revitalisasi bahasa, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa. Dari penjelasan yang sudah saya berikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurunnya penggunaan bahasa daerah yang cukup signifikan yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang harus disikapi dan dikaji secara serius. Jika keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan bahasa daerah akan punah dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya negara. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Permatasari. Kepada Diana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Putri Melisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Permatasari dengan NIM 64221935. Tema yang saya ambil kali ini adalah menyelamatkan yang sudah sedikit dan menjaga yang masih banyak. Pengertian dan tujuan konservasi satwa liar.
Konservasi satwa liar adalah tentang melindungi spesies yang terancam punah dengan cara melindungi habitat alami mereka. Konservasi bertujuan untuk memelihara dan menyelamatkan satwa dengan tetap menjaga keaslian spesiesnya. Selanjutnya, jenis lembaga konservasi. Itu ada dua, yaitu untuk kepentingan umum. Misalnya kebun binatang, taman safari, taman satwa, dan museum zoologi. Yang kedua ada untuk kepentingan khusus. Yang pertama, pusat penyelamatan satwa. Yang kedua, pusat latihan satwa khusus. Yang ketiga, pusat rehabilitasi satwa. Selanjutnya, data. Berdasarkan data UCN, International Union for Conservation of Nature, Red List, kontribusi yang signifikan telah dilakukan dalam melindungi satwa liar Indonesia. Sekitar 2083 spesies terancam punah, di mana 1020 spesies berstatus endemik. Dari 2083 spesies tersebut, terdapat 1225 spesies hewan, meliputi 132 spesies mamalia, 108 spesies burung, 24 spesies amfibi, 19 spesies reptil, dan sisanya merupakan kelompok yang kondisinya terancam. Ada sekitar 1.396 spesies atau 56,8% terestrial, 449 spesies atau 18,3% air tawar, dan 408 spesies atau 16,6% air laut. Selanjutnya, salah satu upaya perlindungan satwa adalah dengan memelihara dan mengembangbiakan satwa agar tidak punah keberadaannya, dan kita biarkan hidup di alam liar, di mana menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia yang dijaga dan dirawat. Kita harus lebih pintar menyikapinya. Untuk itu, mari kita selamatkan yang sudah sedikit atau yang sudah terancam punah, dan yang masih banyak jenisnya tetap kita jaga eksistensinya. Terima kasih. Berikut ini contoh dari satwa liar yang ada di Indonesia. Ada harimau, kodomo, dan badak bercela satu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Nurhayati. Baik, terima kasih Diana. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mutiara Nurhayati dengan NIM 6422235. Saya akan mempresentasi dengan tema tanpa kemiskinan dengan judul Masyarakat Tanpa Kemiskinan sebagai Tujuan Bangsa. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ada 4 penyebab terjadinya kemiskinan di suatu negara. Yang berpenghasilan di bawah UMR. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dan yang terakhir adalah meningkatnya angka pengangguran tanpa adanya tambahan kesempatan pekerjaan. Adapun upaya mengatasi suatu kemiskinan dengan menciptakan kesadaran, memberikan keterampilan dan pendidikan, serta memfasilitasi usaha kecil, dan membuka ruang lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, hidup tanpa kemiskinan merupakan harapan seluruh manusia. Kehidupan tanpa kemiskinan adalah satu dari sekian poin SDGs yang hendaknya berlangsung tanpa jeda.
Meskipun masalah ini sedikit lebih berat diatasi setelah masa pandemi, peran aktif seluruh pihak untuk terus memberantasnya sangat dibutuhkan, sehingga perlahan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menjaga seluruh masyarakat dapat hidup makmur sesuai amanat UUD 1945. Baik, itu saja dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Ainul Jannah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Anissa Ainul Jana, NIM saya 64222-038. Tema presentasi saya yaitu STGS 2 tanpa kelaparan dan saya mengambil judul Mencapai Keamanan Pangan serta Meningkatkan Nutrisi dan Memajukan Pertanian Berkelanjutan untuk Mengakhiri Kelaparan di Indonesia. Kelaparan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh kurangnya makan secara terus-menerus. Kelaparan secara terus-menerus akan berakibat buruk pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan untuk populasi umum. Menurut data dari Global Hunger Index atau GHI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18, menjadikannya tertinggi ketiga di Asia Tenggara setelah Laos dan Timur Leste. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa 17,1 juta penduduk Indonesia atau 6,1% dari total populasi masih mengalami kelaparan. Sebab-sebab kelaparan. Sebab-sebab kelaparan diantaranya yaitu ada kemiskinan, struktur pemerintah yang tidak aman, terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga pangan, berkurangnya pendapatan real, dan tingginya angka pengangguran. Pertanian dan produksi makanan adalah inti dari peradaban dan kekayaan, namun pertanian menghadapi banyak kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini termasuk meningkatkan polusi global yang akan mencapai 9 miliar orang pada tahun 2050, berkurangnya lapangan kerja di pedesaan, memburuknya kondisi tanah, perubahan iklim, pemborosan makanan, dan kekurangan air. Upaya mengatasi kelaparan dan perbaikan gizi diantaranya yaitu ada kesejahteraan sosial, investasi, perbaikan gizi pangan tertentu, dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, penguatan pelaksanaan pengawasan regulasi, standar gizi, dan keamanan pangan. Upaya memajukan industri pertanian diantaranya yaitu memperkuat petani kecil secara khusus, meningkatkan investasi pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian dan mata pencaharian petani, dan industri pertanian idealnya melakukan aliansi strategis dengan menerapkan strategi Patehelik yang merupakan strategi dari kolaborasi antara akademik, bisnis, government, customer, and media. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Latifah Irsyadiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Kak Anissa. Saya akan melanjutkan. Nama saya Latifah Irsyadiah Aryani dengan NIM 6422089. Tema saya SDGs nomor 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Saya mengambil judul Menjaga Kesehatan yang Sudah Menjadi Kebiasaan. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.
Kehidupan sehat dan sejahtera juga mencakup lingkungan yang sehat dan aman bagi individu dan masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu 1. Belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kebiasaan buruk yang sudah dilakukan di masa lalu. 2. Mencari tahu penyebab atau pemicu dari kebiasaan buruk tersebut. 3. Hilangkan satu kebiasaan buruk terlebih dahulu, lalu kebiasaan yang lain. 4. Menentukan tujuan dan motivasi yang baik, serta memiliki niat dan tekad yang kuat mengatasi kebiasaan buruk tersebut. Menerapkan pola hidup sehat adalah gaya hidup dalam menjaga kesehatan tubuh, fisik, pikiran, dan mental secara menyeluruh. Pola hidup sehat dapat memberikan manfaat yang luar biasa dalam jangka waktu lama. Untuk menjalankan pola hidup sehat, kita perlu mengatur pola makan, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Selain itu, kita juga mengurangi kebiasaan buruk seperti merokok dan memperbanyak minum air putih. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat menghindari dari risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Kehidupan sehat dan sejahtera adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Tujuan nomor 3 ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal, mulai dari menjamin gizi, masyarakat, sistem kesejahteraan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana KB, serta sanitasi dan air bersih. Tujuan nomor 3 SDGs memiliki 13 target yang harus dicapai. Sekian, terima kasih. Baik, Lid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Prayoga, NIM 64222 Di sini saya ingin mempresentasikan pentingnya pendidikan berkualitas tingkatan kecerdasan bangsa, yaitu pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan seorang. Setiap orang berhak mendapatkan meskipun berkembangnya waktu atau zaman. Pentingnya untuk masyarakat Indonesia pada khususnya tak lepas dari generasi baru yang ditunggu memiliki kecerdasan lebih dalam membangun bangsa. Salah satunya pentingnya pendidikan berkualitas, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Semakin bertumbuh dan berkembangnya, maka setiap individu juga memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih luas, serta kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan umumnya bisa dilakukan di mana saja, seperti pendidikan formal. Untuk slide selanjutnya, mengapa pendidikan itu penting di Indonesia? Ada 4 poin, yaitu untuk memberikan pendidikan dasar pada anak, menciptakan jiwa nasionalisme. Poin ketiga, memberantas kebodohan. Dan poin keempat, untuk membangun karakter anak. Ada faktor yang membuat pendidikan hanya difokuskan di Pulau Jawa. Sarana prasarana hingga tenaga kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, nasionalisme juga gagal dipupuk di level pendidikan tertinggi di Indonesia. Untuk slide selanjutnya, kesimpulannya demikian penjelasan mengenai pendidikan berkualitas demi meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Didirikan dengan tujuan pendidikan untuk memenuhi standar internasional secara unik, memenuhi syarat untuk kontribusi substantif pada masyarakat melalui pendidikan. Ya, terima kasih, itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja materi presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.